Debutnya di Killing Series. Sweeney Todd bekerja sama dengan sang kekasih bernama Marjorie Lovett secara terencana membunuh dan menghabisi pelanggannya secara brutal. Setelah puas mengambil harta benda korban-korbannya, tanpa belas kasihan, Sweeney mengirimkan tubuh korbannya pada sang kekasih. Tubuh malang pria-pria yang berniat memangkas rambut dan jenggot mereka ini justru habis digunakan sebagai bahan pembuatan pai daging oleh Miss Lovett. Semakin hari, Sweeney semakin brutal dan berani. Bahkan nafsu membunuhnya tak pernah terpuaskan. Konon, Sweeney Todd melakukan aksi sadis ini selama 17 tahun dan telah membunuh tak kurang dari 160 orang. Bagaimanakah nasib Sweeney Todd dan sang kekasih? Pasangan ini diduga berhasil ditangkap setelah muncul rumor tentang hilangnya beberapa orang pelaut di tahun 1801 setelah mengunjungi barbershop milik Sweeney. Selain itu, munculnya bau menyengat dari arah gereja St. Dunstan membuat polisi melakukan penyelidikan. Sir Richard Blunt, yang merupakan kepala polisi kala itu, memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi toko barbershop Sweeney Todd. Saat penyelidikan terowongan gereja, ia dan anak buahnya terkejut kala menemukan sisa-sisa potongan tubuh manusia. Mereka pun mengikuti jejak kaki di terowongan tersebut dan berakhir di ruang bawah tanah toko daging Mrs. Lovett. Sir Richard Blunt kemudian menggeledah rumah Sweeney ketika tukang cukur tersebut tak ada di rumah. Di sana ia menemukan lemari penuh dengan baju-baju serta laci yang penuh dengan benda-benda berharga seperti jam tangan emas. Keduanya telah dicurigai pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Mrs. Lovett dikabarkan bunuh diri di dalam penjara setelah mengakui perbuatannya. Sementara Sweeney Todd diadili dan terbukti bersalah telah membunuh seorang pelaut bernama Francis Thornhill. Francis kala itu ditugasi untuk mengantar seuntai kalung mutiara bernilai ratusan juta pada seorang wanita muda di London. Dalam perjalanannya, Francis mampir ke barbershop milik Sweeney dan dilaporkan tidak pernah kembali. Sweeney terbukti telah menggadaikan kalung mutiara tersebut. Sweeney kemudian menjalani hukuman gantung pada tanggal 25 Januari 1802 dan tubuhnya disumbangkan pada rumah sakit untuk digunakan sebagai penelitian medis. Kisah Sweeney Todd si tukang cukur iblis ini memang berbeda dengan versi film dan drama musikalnya. Namun banyak pihak yang tak yakin bahwa Sweeney Todd benar-benar ada. Keberadaan tukang cukur iblis ini hanyalah urban legend yang bersumber dari naskah atau novel karya Charles Dickens yang berjudul Pickwick Papers. Seorang tokoh di dalam novel ini bercerita tentang seorang pembuat pie yang sering menggunakan daging kucing sebagai isian pie-nya. Charles Dickens kemudian mengembangkan karakter pembuat pie ini dalam novelnya Martin Chuzzlewit, yang diproduksi 2 tahun sebelum munculnya tokoh Sweeney Todd dalam The String of Pearls yang dikarang oleh pengarang Enonem. The String of Pearls muncul secara berseri dalam majalah mingguan di tahun 1846 dan menjadi hits di Inggris. Dalam Martin Chuzzlewit ada tokoh bernama Tom Pinch yang merupakan seorang pembuat kue kanibal. Sementara itu ada kisah lain yang cukup terkenal di Paris di tahun 1307. A Terrible Story of Rue de l'Arbre merupakan kisah nyata yang menceritakan tentang seorang tukang cukur bernama Barnaby Canach dan pembuat rambut palsu bernama Pierre Micron. Barnaby dan asistennya Pierre membunuh pelanggannya dan mencuri harta benda mereka. Sama seperti kisah Sweeney Todd, keduanya juga kemudian menggunakan tubuh korban-korbannya sebagai bahan pengisi pai daging di sebuah toko yang juga berdiri di jalan Rue de la Marmoze, Paris. Keduanya ditangkap pada tanggal 7 Oktober 1307 setelah toko mereka digeledah dan ditemukan alat-alat pemotong daging di ruang bawah tanah. Barnaby dan Pierre akhirnya mengakui kejahatannya pada 10 Oktober 1307. Toko mereka kemudian dibakar habis.
Kemungkinan pengarah kisah Sweeney Todd, si tukang cukur iblis, mendapatkan inspirasi dari kisah Barnaby dan Pierre. Urban legend mengenai tukang cukur iblis juga muncul dalam puisi berjudul The Man from Ironbark, karya sastrawan Australia bernama Benjo Peterson. Namun ada beberapa gelintir orang yang juga percaya bahwa Sweeney Todd merupakan tokoh kriminal nyata yang benar-benar pernah hidup di dunia. Peter Henning dalam tulisannya berpendapat bahwa Sweeney Todd merupakan tokoh bersejarah yang melakukan kejahatannya sekitar tahun 1800-an. Namun para peneliti lain yang ingin memverifikasi pendapat Peter Henning tidak berhasil menemukan bukti apapun. Setelah memeriksa data milik pengadilan Old Bailey tentang pengadilan Sweeney di tahun 1801 dan hukuman gantung yang dilakukan pada Januari 1802, mereka tidak menemukan adanya data yang membuktikan klaim Peter Henning. Selain itu, tak juga ditemukan bukti bahwa nama Sweeney Todd pernah dipenjara di Newgate saat masih remaja. Namun meski banyak pihak yang meragukan Sweeney Todd merupakan kisah nyata, ada beberapa fakta menarik yang menyatakan bahwa Sweeney Todd benar-benar nyata. Sebuah tulisan berjudul The Story Pages Collector yang dipublikasikan di abad ke-18 dan diterbitkan kembali pada tahun 1956 menyebutkan bahwa telah ditemukan sejumlah tubuh manusia yang terkubur di lantai ruang bawah tanah sebuah toko kosong. Toko tersebut terletak di Fleet Street nomor 186 yang merupakan alamat dari Sweeney Todd. Tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa toko kosong tersebut sebelumnya dimiliki oleh seorang tukang cukur bernama Sweeney Todd. Hal ini cukup menjelaskan mengapa tidak ada catatan pengadilan Sweeney Todd, karena jasad-jasad tersebut ditemukan setelah Sweeney meninggal. Seorang sejarawan bernama O.G. Loss menambahkan, jika di tahun 1880 beberapa gedung tua di Fleet Street dirubuhkan, dan tepat di Fleet Street nomor 186 ditemukan tulang belulang manusia. Selain itu, hingga kini masih ada beberapa jaringan terowongan serta gudang bawah tanah yang mungkin digunakan untuk menghubungkan gereja dengan kediaman Sweeney Todd di Fleet Street nomor 186 dan toko pai milik Mrs. Lovett di Bells Yard. Lorong-lorong ini sangat penting dalam kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Sweeney Todd. Hingga kini, hanya ada satu catatan otentik dari korban yang dibunuh oleh Sweeney di kursi miliknya. Catatan tersebut ditulis tangan oleh seorang lelaki yang mengaku ayahnya telah dibunuh oleh Sweeney Todd sekitar tahun 1798. Pria bernama Thomas Shadwell yang bekerja sebagai pengawas di rumah sakit Bartholomews juga dirampok oleh Sweeney Todd. Meski banyak penelitian yang dilakukan oleh sejarawan, apakah Sweeney Todd benar-benar nyata atau tidak memang masih menjadi misteri.